Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai pemikiran Al-Qabisi tentang pendidikan Islam. Berikut ini pembahasannya. Siapakah Al-Qabisi itu? Beliau adalah salah satu ilmuwan klasik awal abad ke-4 Hijriah yang terkenal dengan ide-ide briliannya tentang berbagai konsep pendidikan Islam. Bahkan, konsep pemikirannya menjadi rujukan dalam pengajaran anak-anak pada masanya. Selain itu, pemikirannya dalam filsafat pendidikan diyakini sebagai salah satu pemikiran terbaik di bidang pendidikan. Al-Qabisi memiliki nama lengkap Abu Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Khalaf Al-Ma'rifi Al-Qabisi Al-Faqih Al-Qayrawani atau akrab disapa Abu Al-Hasan Al-Qabisi. Beliau lahir di Qayrawan, Tunisia pada hari Senin bulan Rajab tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Beliau wafat pada usia 77 tahun di Maqbarah Bab Tunisia Ar-Rayhanah tanggal 3 Rabiul Awal tahun 403 Hijriah atau 23 Oktober 1012 Masehi. Dalam masa pendidikannya, Al-Qabisi belajar pada ulama-ulama Malikiyah di tempat kelahirannya. Al-Qabisi juga pernah merantau ke negara-negara timur, menunaikan ibadah haji di Mekah. Beliau menetap antara Mesir dan Hijaz selama 5 tahun, yaitu pada tahun 352 Hijriah sampai tahun 357 Hijriah untuk menuntut ilmu serta mendengarkan hadis dari para ulama. Berikut ini beberapa nama guru-guru Al-Qabisi. Di antaranya adalah yang pertama, Abu Al-Abbas Al-Ibyani At-Tamimi. Yang kedua, Ibnu Masrur Ad-Dibagh. Yang ketiga, Abu Abdullah Ibnu Masrur Al-Asal. Yang keempat, Ibnu Al-Hajjaj. Yang kelima, Abu Al-Hasan Al-Kanisi. Yang keenam, Darwas Ibnu Ismail Al-Fasi. Yang ketujuh, Ibnu Zakrun. Yang kedelapan, Abu Ishaq Al-Jibinyani. Yang kesembilan, Abu Al-Qasim Hamzah ibnu Muhammad Al-Kinani. Yang ke-10, Abu Zaid Muhammad ibnu Ahmad Al-Marwazi. Yang ke-11, Abu Al-Fat ibnu Badhan. Yang ke-12, Abu Zar Al-Harwi. Karya-karya Al-Qabisi sebagaimana menurut Qotiyat, Ibnu Farhun dan Abdurrahman. Kitab-kitab yang dikarang Al-Qabisi yaitu Al-Muhid Al-Fiqh wa Ahkam Ad-Diyanah. Yang kedua, Al-Mub'id min Sibhi At-Ta'wil. Yang ketiga, Al-Munabbih li Al-Fithan an Gawail Fitan. Yang keempat, Al-Risalah Al-Mufassalah li Ahwal Al-Muta'allimin wa Ahkam Al-Mu'allimin wal Muta'allimin. Yang kelima, Al-I'tiqadat. Yang keenam, Manasik Al-Hajj. Yang ketujuh, Mulakhasi Al-Muwatta. Yang kedelapan, Al-Risalah An-Nashiriyah fi Al-Rad ala Al-Bikriyah. Yang kesembilan, Al-Zikr wa Al-Du'a. Selanjutnya, pokok pemikiran pendidikan Islam. Ada 6, yaitu pertama, landasan pendidikan Islam, kedua, kurikulum pendidikan, ketiga, tenaga pendidik, keempat, hukuman dalam pendidikan, kelima, metode dan teknik pembelajaran, keenam, pencampuran belajar antar laki-laki dan perempuan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, landasan pendidikan Islam. Dapat dikatakan bahwa konsep pemikiran Al-Qabisi terhadap pendidikan Islam senantiasa berorientasikan kepada Al-Quran dan hadis yang cenderung bersifat normatif. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Secara garis besar, Al-Qabisi membagi kurikulum pendidikan ke dalam 2 bagian, yaitu kurikulum ijbari dan kurikulum ikhtiari. Yang ketiga, tenaga pendidik. Guru dalam dunia pendidikan adalah salah satu unsur yang sangat penting. Oleh sebab itu, guru harus memiliki kepribadian yang mulia, karena sikapnya seperti perbuatan dan ucapan akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak didik. Yang keempat, hukuman dalam pendidikan. Dalam memberikan hukuman, Al-Qabisi menyarankan kepada guru untuk tidak memberikan hukuman terlebih dahulu, kecuali setelah memberikan nasihat. Yang kelima, metode dan teknik pembelajaran.
Al-Qabisi berbicara mengenai teknik menghafal Al-Quran dan belajar menulis. Menurutnya, bahwa langkah-langkah penting dalam menghafal Al-Quran dan belajar menulis ditetapkan berdasarkan pemilihan waktu-waktu yang terbaik agar dapat mendorong meningkatkan kecerdasan akal anak didik. Yang keenam, pencampuran belajar antara murid laki-laki dan perempuan. Al-Qabisi tidak setuju bila murid laki-laki dan perempuan bercampur dalam Al-Qutab. Menurut Al-Qabisi, hal tersebut tidaklah baik, karena beliau khawatir kalau anak-anak itu menjadi rusak moralnya. Relevansi pemikiran pendidikan Al-Qabisi dengan pendidikan masa sekarang. Yang pertama adalah nilai karakter, yang kemudian nomor 2 adalah pendidikan karakter, yang ketiga adalah kurikulum pendidikan karakter, yang keempat adalah reward dan punishment dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah nilai-nilai karakter. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Mafassilah li Ahwa Al-Muta'alimin wa Akwam Al-Mu'alimin wa Al-Muta'alimin Al-Qabisi menjelaskan nilai yang ditanamkan kepada seorang anak didik. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai keimanan, nilai keagamaan, nilai akhlak, istiqomah, dan sifat-sifat orang yang saleh. Kemudian adalah pendidikan karakter. Tujuan pendidikan yang mengajarkan beriman dan bertakwa Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berilmu, kritis, kreatif, mandiri, percaya diri, toleran, dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah kurikulum pendidikan karakter. Al-Qabisi memprioritaskan anak mendapatkan penanaman karakter melalui Al-Quran sebagai rujukan awal kemampuan anak untuk membaca, menghafal, dan memahaminya, serta dilanjutkan dengan materi pokok agama, yaitu ibadah, sholat, dan doa. Reward dan punishment dalam pendidikan Islam. Seorang guru memberikan reward atau hadiah kepada anak didik sebagai bentuk apresiasi yang baik, serta ada pemberian sanksi mendidik yang tidak bersiko oleh guru untuk menghukum siswa yang melanggar peraturan dan disiplin belajar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.